Sri Mulyani pusing, aset Tommy Soeharto sudah beberapa kali dilelang tapi tak kunjung laku. Indikasi pembeli takut ancaman cendana? Ya, mereka saya rasa ya. Rupanya Yayasan Granadi itu sejauh yang saya terima laporannya itu diatasnamakan untuk beberapa yayasan. Yayasan itu semuanya kan tentunya siapa dulu pendirinya, siapa pengurusnya, siapa pemiliknya, dan dari mana sumber keuangannya kan. Tidak ada respon, maka terhadap jaminan dari kewajiban PT Timur Tengah itu kita sita. Ini adalah escrow account yang kita sita dan mencairkan untuk kemudian masuk ke kas negara. Hasil sitaan ini sekarang sudah masuk ke kas negara semenjak kemarin sore. Untuk ketiga kalinya, aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan dilelang. Penasaran asetnya apa saja yang akan dilelang? Jika tak ada perubahan jadwal, lelang aset Tommy Soeharto akan berlangsung pada Jumat 17 Juni 2022 mendatang. Menariknya, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI akan melelang aset Tommy Soeharto dengan harga diskon. Alasannya, karena sudah 2 kali dilelang tetap tidak laku. Seperti dikutip dari laman detik.com dari data Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta, Jumat 10 Juni, nilai limit aset pada lelang ketiga didiskon lagi menjadi 2,06 triliun rupiah. Sebelumnya, pada lelang pertama nilai limit aset adalah 2,42 triliun. Kemudian pada lelang kedua nilainya turun menjadi 2,15 triliun. Nilai uang jaminan juga berubah. Pada lelang pertama sebesar 1 triliun. Lalu turun pada lelang kedua menjadi 430 miliar dan pada lelang ketiga menjadi 420 miliar. Rencananya, lelang aset ini akan diselenggarakan oleh KPKNL Purwakarta melalui situs lelang.co.id. Batas akhir penawaran Jumat 17 Juni pukul 10.30 WIB. Nah, berikut aset dari Tommy Soeharto yang akan dilelang pada 17 Juni. Pertama, tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang dengan SHGB nomor 3 Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen. Kedua, tanah seluas 530.125,526 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang dengan SHGB nomor 4 Kamojing atas nama PT Kia Timor Motors. Ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Karawang dengan SHGB nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT Kia Timor Motors. Keempat, tanah seluas 98.896,700 meter persegi Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang, SHGB nomor 22 Kalihurip atas nama PT Kia Timor Motors. Diberitakan dari laman detik.com sebelumnya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan mengambil tindakan hukum atas penyitaan aset yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi melalui Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kata Tommy Soeharto, akan saya buat langkah hukum. Sementara itu, Satgas BLBI menunggu langkah hukum yang akan diambil oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Hal ini berkaitan dengan asetnya yang disita oleh negara. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan, sampai saat ini Satgas BLBI belum menerima pemberitahuan secara resmi dari langkah hukum apa yang akan diambil oleh anak Presiden kedua Soeharto tersebut. Nah, berkaitan dengan tak kunjung lakunya aset BLBI tagihan Tommy Soeharto ini, pertanyaannya apakah mungkin ada ancaman sehingga tak ada yang mau membeli aset Tommy? Adakah kaitan dengan video beredar bahwa Tommy menjadi dalang demo mahasiswa, bahkan menjadikan pembeli takut karena kekuatan cendana yang bisa mengkoordinir massa? Kita tahu sendiri liciknya Tommy untuk memenuhi kemauannya. Terlebih hubungan keluarga cendana dengan kelompok radikal yang belakangan marak menunggangi demo mahasiswa untuk tujuan membuat gaduh dan memprovokasi. Seperti yang sudah kita ketahui dari berbagai media, demo mahasiswa itu berpotensi anarkis. Dengan adanya kehadiran massa non-mahasiswa dari anak-anak remaja yang bawa senjata mau ikutan demo, tapi nggak tahu demonya tentang apa, hingga terjadinya penganiayaan terhadap dosen UI Ade Armando beberapa waktu lalu. Demo itu menjadi seperti pepesan kosong dan terkesan ditunggangi oleh para bohir yang memang ada indikasi dendam dengan Jokowi karena telah menyita harta keluarga cendana, termasuk Tommy Soeharto. Jadi bagaimana menurut Anda?
Tommy Soeharto tolak bayar utang BLBI, tapi ketahuan perusahaan kapal miliknya diguyur dana belasan miliar rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dalam hal ini pemerintah sudah berkali-kali memberikan ruang, bahkan mendukung agar perusahaan yang memang masih jalan bisa berjalan, namun tidak ada sedikit pun ada tanda-tanda akan melakukan itikad untuk membayar kembali. Satgas BLBI menyampaikan update perkembangan terkait hasil yang telah diperoleh hingga Desember tahun 2021 ini. Pada tahap pertama pemanggilan dan penagihan kepada obligor dan debitur, obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI, kami telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak ke dalam kas negara sebesar 313.930.844 rupiah. Kalau dibulatkan 314 miliar. Sudah. Berarti tidak ada pertanyaan atas. Perlu kami tegaskan bahwa yang diundang itu adalah semua sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Jadi jangan salah bahwa ini hanya Tommy Soeharto. Semua dipanggil, tapi yang menjadi berita di media massa hanya panggilan kepada Tommy Soeharto. Semua dipanggil. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada sekitar 48 obligor dan debitur yang dipanggil terkait penagihan utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Total utang para obligor yang harus dikembalikan ke negara ini bervariasi. Salah satu obligor yang disasar Satgas BLBI adalah putra penguasa Orde Baru, Tommy Soeharto. Satgas BLBI memanggil Tommy Soeharto dalam kaitannya sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dibentuk dalam rangka Proyek Mobil Nasional atau Mobnas. Akan tetapi seperti yang dilansir dari Kompas.com, Tommy Soeharto juga membantah memiliki utang BLBI kepada pemerintah. Bahkan meski asetnya yang terkait dengan PT Timor Putra Nasional atau TPN sudah disita pemerintah dan dilelang, Tommy Soeharto sendiri masih bersikeras merasa tidak memiliki utang sepeser pun kepada negara terkait BLBI. Gak ada penyitaan itu. Orang gak ada utangnya kok, ujar Tommy usai acara groundbreaking Clubhouse New Palm Hill di Sentul, Bogor, seperti dikutip dari Antara. Apakah Anda semua percaya? Jadi dengan statement Tommy tadi seolah membalikkan pernyataan resmi pemerintah. Jadi maksudnya pemerintah berbohong begitu? Wah, parah banget nih Om Tommy. Padahal nih ya, baru-baru ini seperti dilansir dari PT Humpus Intermode Transportasi Tbk atau HITS, perusahaan angkutan kapal milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto berhasil mengantongi dana belasan miliar rupiah dari hasil penjualan saham simpanan atau treasury stock. Alhasil, dari aksi korporasi tersebut, perseroan pun berhasil menghimpun dana segar sebesar 13,28 miliar rupiah. Sebagai informasi, pemegang saham HITS pada 28 Februari 2022 paling besar digenggam oleh PT Humpus sebesar 45,52%. Kemudian PT Menara Cakra Buana 32,83% dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto 10,40%. Begitu luar biasa bukan? Tapi apakah cuma belasan miliar saja harta kekayaan mantan Presiden kedua RI yang berkuasa selama 32 tahun tersebut? Oh, tentu saja tidak, Ferguso. Seperti diberitakan dalam laman idxchannel.com, sumber kekayaan Tommy Soeharto diperoleh melalui aset dan kerajaan bisnis yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui bersama, pria bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini merupakan anak kelima atau putra bungsu mantan Presiden Soeharto. Tommy Soeharto memiliki banyak bisnis lewat grup Humpus, baik dari sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, properti hingga otomotif. Pria yang bernama asli Hutomo Mandala Putra melalui grup Humpus, dia dikenal dengan Pangeran Cendana dan mulai mengibarkan usahanya di usianya yang masih 30-an tahun.
Tommy Soeharto menjadi komisaris utama di grup Humpus yang nama grup ini membawahi beberapa anak perusahaan lainnya seperti Gatari Hutama Air Service atau Gatari Air Service. Anak perusahaan tersebut melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang terutama bagi perusahaan perminyakan yang memiliki kantor pusat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selain dari grup Humpus, Tommy Soeharto juga merambah ke dunia perhotelan melalui PT Lor International Hotel. Putra bungsu Presiden Soeharto tersebut juga memiliki saham mayoritas di PT Sarana Sirkuitindo Utama. Perusahaan tersebut merupakan pengelola sirkuit Sentul Bogor. Sejak tahun 2018, Tommy Soeharto juga menjabat sebagai komisaris utama di dalam bisnis retailnya, yaitu Super Grosir Goro yang dikelola oleh PT Berkarya Makmur Sejahtera. Diketahui Tommy juga sedang mengembangkan bisnis properti kelas atas, salah satunya proyek Golf Resort dan Township. Dengan jumlah kekayaan segitu banyaknya, itu pun yang kelihatan ya, jurnalister belum dihitung yang tidak nampak. Apakah jurnalister bisa menebak? Nah, dari sejumlah aset dan kerajaan bisnis bungsu Soeharto ini, kenapa dia masih kekeh tidak mau membayar utangnya kepada negara? Dari data Satgas BLBI, Tommy tercatat memiliki utang sejumlah 2,61 triliun rupiah setelah ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Tom, segera lunasi tuh utangmu. Bagaimana kalau menurut Anda?